Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu Delva? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Ibrahim. Iya, Alhamdulillah kabarnya sehat, Pak. Mudah-mudahan Bapak juga seperti itu ya. alhamdulillah sehat juga Bu. Gini, ada yang bisa saya bantu ya Bu ya? Iya, Pak. Kalau Bapak ada waktu luang, boleh tidak kita berbincang untuk sejenak? Boleh Bu. Alhamdulillah ini ada waktu kosong di hari ini. Saya ada jam kosong. Mungkin ada yang bisa saya bantu Bu. Ada apa kiranya hari ini? Oh, iya, Pak. Saya ada permasalahan nih, Pak. Siapa tahu dengan berbincang dengan Bapak, saya bisa menemukan solusi ya, solusi yang tepat dan langkah-langkah apa yang perlu saya terapkan agar kegundahan saya selama ini bisa terselesaikan dengan baik. Oke, jadi, Ibu memiliki kegundahan dalam, pembelajaran ya, Bu, ya? Mungkin dapat diceritakan dengan saya, Bu, mungkin saya, apa namanya, bisa sedikit memberikan gambaran atau kita sama-sama berdiskusi agar, mencerahkan, sama-sama tercerahkan dari permasalahan Ibu. Jadi mungkin Iya, ada Pak. masalah apa ya, Bu, ya? Iya. Iya, seperti ini Pak, selama saya, di kelas, itu ada, beberapa orang siswa saya yang, malas-malasan belajar, pada saat saya masuk ke kelas. Dia suka, tidur, kemudian, kalau saya menyuruh, anak tersebut mengerjakan tugas, dia, ogah-ogahan, kadang-kadang dia tidak, membuat, sehingga tugasnya itu, menumpuk-numpuk Pak, tidak ada yang dikerjakannya sesuai dengan due date atau waktu yang sudah saya berikan. Sehingga pada saat saya memberikan nilai, saya tuh bingung Pak. Saya bingung harus memberikan nilai seperti apa karena nilainya itu tidak ada yang lengkap. Nilai tugas nggak masuk, kemudian ulangan pun kadang ada yang tidak ikut. Jadi itulah permasalahannya Pak. Memang anak itu memang tidak ada motivasi dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Seperti itu Pak Ibrahim. Jadi memang saya gundah gulana sekali. Iya, betul, Bu. Jadi memang, itulah hal berat yang permasalahan dari beberapa Bapak Ibu guru, permasalahan utama saat mengajar tentunya pasti ada beberapa anak yang, membuat kita pusing ya, Bu, ya, dalam Iya. pembelajaran. Ada yang malas, ada yang itu, tidak mengerjakan tugas, seperti itu. Jadi, eee, kalau Ibu lihat itu dari guru-guru yang lain apakah juga seperti itu, Bu? Nah, iya Pak, saya, pada awalnya kebingungan, kenapa sih anak ini seperti ini? Apakah dengan saya saja atau yang salah ini siapa? Apakah saya salah dalam mengajar atau saya salah dalam menggunakan metode atau seperti apa? Nah, pada saat itu saya berceritalah dengan, rekan saya di majelis guru kan, bertanya, "Apakah anak ini juga seperti itu?" Ternyata guru-guru lain juga mempunyai permasalahan yang sama, Pak. Anaknya memang itulah anaknya, permasalahannya yang sama. Bukan dengan mapel saya saja, misalnya dengan PKN, bahasa Inggris, apalagi matematika juga seperti itu. Tetap malas-malasan di kelas seperti itu, Pak. Jadi dengan guru lain juga seperti itu, Pak. Iya ya, sama ya ternyata dengan guru lainnya, Iya, juga memiliki masalah yang sama, malas belajar, mungkin, eee tidak termotivasi dalam belajarnya di kelas juga ya. Jadi, iya. mungkin Ibu sudah, menelusuri apa sebenarnya penyebab, permasalahan itu, Bu? Iya, Pak. Saya sudah, memanggil anak itu ke ruangan saya ya, dan juga sudah, bertanya, Pak, kenapa, anak tersebut, malas-malasan dalam pembelajaran saya dan juga dengan, guru-guru yang lain, seperti itu. Mhm. Jadi, setelah Ibu bertemu dengan anak tersebut, kira-kira menurut pengamatan Ibu, mengapa anak tersebut tidak begitu suka dengan pembelajaran Ibu ya, Bu? Iya. Nah, jadi setelah saya tanya satu persatu dengan anak ini, ternyata anak ini kebetulan kan saya ngajar bahasa Indonesia nih, Pak. Nah, kalau Iya, pelajaran bahasa Indonesia tahu sendirilah Bapak itu kan memang tidak jauh dari teks, wacana, paragraf kan itu perlu waktu khusus untuk membaca dan konsentrasi ya, Pak ya. Nah, jadi iya. anak ini
malas untuk membaca teks yang panjang-panjang itu, Pak, sehingga dia tidak termotivasi untuk belajar dalam pembelajaran saya. Kalau dilihat, Pak, memang anak-anak di sekolah saya ini rata-rata itu dia mempunyai literasi yang sangat rendah, Pak, apalagi dalam membaca ya. Jadi dia tidak mau membaca, sulit untuk memahami teks-teks tersebut. Nah, karena dia tidak mau membaca atau berliterasi tersebut, sehingga dia tidak memahami materi yang saya berikan karena dia tidak membaca. Jadi apa yang akan dikerjakan? Kayak seperti itu kan. Karena kalau bahasa Indonesia itu kita dalam mengerjakan tugas atau memahami tugas itu tentu kita harus membaca dulu. Kalau tidak membaca tentu kita tidak akan paham kan seperti itu, Pak. Nah, sehingga karena ketidakpahamannya itulah dia tidak mengerjakan atau malas-malasan dalam pembelajaran saya sehingga kerjanya tidur-tiduran dan mengganggu kawan-kawannya, Pak. Nah, itu kan sangat mengganggu sekali. Nah, begitulah, Pak. Iya, iya benar sekali ya Bu ya. Kemudian, Jadi Pak, iya, kemudian, Pak, anak-anak ini juga rata-rata setelah pulang sekolah itu dia juga juga bekerja, Pak. Juga bekerja. Saya pernah tanya itu ada beberapa siswa itu dia juga sepulang sekolah itu bekerja membantu orang tuanya sampai malam. Nah, seperti itu, Pak. Dan saya juga pernah bertanya kepada salah satu orang tua siswa ini, apa benar yang dikatakan oleh anak tersebut? Dan orang tuanya juga mengiyakan, tapi orang tuanya itu tidak memaksa. Nah, tidak memaksa, orang tua ini cuma minta bantu pada hari-hari libur saja. Dan orang tua ini juga berharap besarlah kepada guru untuk memotivasi anaknya ini untuk fokus dalam belajar, Pak. Seperti itu. Makanya itulah salah satu yang menyebabkan anak itu sering terlambat ke sekolah. iya Bu ya. Jadi anak tersebut dengan literasi yang rendah, jadi menyebabkan uh, malas untuk membaca teks-teks yang panjang. Namun di Iya, lain itu karena dikarenakan juga kelelahan dalam kerjaan rumah. Mungkin di rumah kan tadi Ibu sebut bahwa dia membantu orang tua juga bekerja mm-mm. seperti itu. Nah, Iya, itu sampai larut malam walaupun sebenarnya orang tuanya itu tidak itu ya Bu ya, tidak memaksa sebenarnya. Cuman mm-mm. karena mungkin anak tersebut ingin membantu orang tuanya untuk mungkin mencari uang, untuk mencari nafkah, membantu untuk uang Iya, sakunya mungkin atau untuk pekerjaannya. Jadi anak tersebut tidak ada waktu untuk belajar ya Bu ya. Jadi iya, rendahnya literasi karena iya, kurang membaca di rumah juga gitu selain di iya sekolah. seperti itu, Pak. Mm. Jadi mungkin kira-kira menurut Ibu kondisi idealnya untuk anak-anak di sekolah Ibu itu seperti apa Ibu yang Ibu harapkan? Iya, tentu kita sebagai guru sangat mengharapkan sekali, Pak, setiap anak itu memahami terhadap apa yang sudah kita berikan kepada anak-anak tersebut. Jadi apa yang sudah kita berikan, sudah kita ajarkan itu bisa dipahami oleh anak ini dengan cukup baik, seperti dengan teman-temannya yang lain, tujuan pembelajaran, materinya, kan seperti itu, Pak. Jadi bisa memahamilah materi pembelajaran yang saya berikan, seperti itu. Iya. Terus untuk sesuai dengan harapan Ibu ya, seperti dengan harapan Ibu, kira-kira Hmm. apakah ada yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak tersebut dan dapat meningkatkan literasi anak tersebut, Bu? Iya, Pak. Mungkin selama ini dalam pembelajaran di kelas itu saya kurang menerapkan metode yang bervariasi, Pak, yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Mungkin salah satunya itu ya, Pak, ya. Jadi untuk selanjutnya untuk meningkatkan motivasi siswa itu saya akan berusaha menggunakan metode yang bervariasi agar bisa meningkatkan motivasi siswa tersebut. Misalnya membuat bahan-bahan ajar seperti secara visual, audio ataupun sebagai kinestetik. Kemudian saya juga akan memperbanyak melakukan ice breaking dalam pembelajaran karena memang teknik ini bisa menghadirkan siswa secara penuh, kemudian memfokuskan siswa dan membuat siswa lebih senang dalam belajar sambil bermain lah seperti itu, Pak. Kemudian juga saya akan berusaha belajar meningkatkan kompetensi saya agar bisa menerapkan pembelajaran yang bervariasi itu seperti apa sehingga siswa itu senang dalam belajar khususnya di kelas saya seperti itu mungkin Pak yang perlu saya terapkan.
Baik, luar biasa sekali Bu Delva. Jadi, dengan mencari metode-metode yang bervariasi dan menyenangkan, menyisipkan juga ice breaking itu merupakan, salah satu metode yang mungkin dapat, meningkatkan motivasi anak dalam belajar. Nah, mungkin, Ya. kira-kira Ibu pernah menerapkan ada tidak metode yang berhasil yang pernah Ibu terapkan sehingga murid-murid lebih semangat dalam belajar, lebih meningkatkan literasinya di dalam kelas? Iya, mungkin, selama saya mengajar metode yang pernah saya terapkan itu adalah, menerapkan metode ice breaking, belajar sambil bermain, misalnya main, tebak kata, ataupun, penyampaian kata seperti itu, Pak. Nah, jadi saya, akan, teknik itu saya lakukan pesan berantai ya, Pak, ya. Nah, itu yang pernah Ya. saya lakukan. Nah, yang mana, teknik ini saya lakukan secara berkelompok. Nah, satu kelompok itu terdiri dari, 1 sampai 5 orang. Nah, jadi, langkah yang, dilakukan adalah, siswa yang pertama akan menyampaikan pesan sesuai dengan apa yang sudah saya, tentukan ke temannya yang sebelumnya sampai ke teman yang terakhir atau teman yang kelima. Nah, teman yang kelima itu nanti, akan menyampaikan pesan tersebut, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pesan yang pertama, apakah sama seperti itu, Pak. Nah, berdasarkan, pengalaman saya memang dengan teknik, seperti itu bisa melibatkan siswa secara, aktif dan terlibat secara aktif dalam pembelajaran yang saya berikan. Biasanya kalau dalam, metode-metode biasanya kalau dalam kelompok itu hanya beberapa orang saja yang, ikut terlibat memberikan, sumbangsi sarannya, yang lainnya cuma, numpang duduk atau mendengarkan kawan-kawannya berdiskusi. Tapi dengan teknik ini sedikit, banyak, membuat siswa ikut terlibatlah dalam, pembelajaran yang saya lakukan, Pak. Iya, betul. Kalau menurut Ibu, kalau di-rating itu angka 1 sampai 10 kira-kira berapa besar tingkat keberhasilan metode yang Ibu terapkan itu untuk menarik minat belajar murid tersebut? Iya, tingkat, keberhasilan kalau saya rating itu antara 8, sampai 9 lah, Pak. Karena di situ memang, siswa saya ajak untuk, berperan aktif dalam pembelajaran yang biasanya mereka pasif, menjawab pertanyaan kalau hanya saya bertanya, kadang-kadang kalau saya bertanya pun mereka tidak bisa jawab, kan seperti itu. Tapi dengan, metode ini mereka memang, dituntut untuk aktif dalam memberikan ide-ide dan, peran mereka di dalam kelompok tersebut, Pak. Iya, jadi 8 atau 9 ya. Baik, untuk Iya. selanjutnya, untuk rencana berikutnya, apa yang dapat Ibu lakukan? Iya, untuk rencana ke depannya saya akan, belajar lebih memahami lagi tentang metode pembelajaran, Pak, agar, saya lebih memahami, metode pembelajaran itu apa yang harus saya terapkan di kelas nantinya. Kemudian saya akan memperbanyak ice breaking, biar anak-anak, termotivasi. Kemudian ya saya akan menerapkan pesan berantai tadilah agar anak-anak itu memang aktif terlibat dalam pembelajaran, Pak. Iya, kira-kira yang dapat membantu Ibu dalam rencana itu siapa saja ya, Bu, ya? Ya, tentu untuk membantu saya harus berkolaborasi dengan, kepala sekolah, kemudian rekan sejawat yang ada di sekolah, dan juga berkomunikasi dan berkoordinasi dengan orang tua siswa, Pak. Baik, oke ya, Bu, ya. Kapan kira-kira Ibu dapat melaksanakan rencana ini? Iya, saya akan melaksanakan kegiatan ini dengan secepatnya, Pak. Oke. Jadi untuk kemudian komitmen Ibu dalam, melaksanakan kegiatan ini tuh apa, Bu? Iya, saya, akan berkomitmen untuk terus belajarlah, Pak, untuk meng-upgrade, pemahaman saya tentang, strategi pembelajaran yang membuat siswa itu termotivasi dalam belajar. Kemudian saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian saya akan berbagi praktek baik dengan, guru-guru hebat yang, ada di sekolah dan di luar sekolah, agar saya, bisa memahami pembelajaran yang menyenangkan, untuk murid itu seperti apa, sehingga pada saat saya masuk ke kelas itu, siswa itu memang benar-benar, merindukan saya, seperti itu, Pak. Iya.
Mungkin adakah yang diperlukan dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Iya, sampai saat ini saya sudah mendapatkan, dukungan dari, kepala sekolah sudah saya dapatkan, dari rekan sejawat juga sudah saya dapatkan. Mungkin dukungannya dari, intern dari diri saya sendiri, Pak, komitmen untuk saya melaksanakan, kegiatan tersebut secara terus-menerus. Oke, baik Bu Delva, semoga rencana ini dapat berjalan dengan lancar ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang sejenak ini? Ya, alhamdulillah perasaan saya sangat senang sekali, Pak. Setelah berbincang-bincang dengan Bapak, saya menemukan, solusi dari kegundahan saya selama ini. Terima kasih ya, Pak. Syukurlah kalau begitu Bu. Ya, mungkin ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan. Untuk saat ini tidak, Pak. Oke, saya senang juga mendengarkan cerita dari Ibu. Semoga kita dapat berbagi terus dan bercerita. Semoga sampai jumpa lagi dan rencana Ibu dapat berjalan dengan lancar. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Kita Ya. udah dipanggil. Ayo, Pak. Langsung ke room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi diri pada praktek coaching ini, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah percakapan berjalan dengan tenang dan santai, mengalir seperti percakapan saat waktu luang, sehingga guru bisa terbuka, leluasa saling menyampaikan pendapatnya sesuai dengan alur cerita. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu diperbaiki adalah bagaimana coach mengingat apa yang perlu ditanyakan, masih perlu belajar memberikan pertanyaan yang mendalam dan berbobot, dan perlu bersabar dalam mendengarkan dan tidak terlalu terburu-buru untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya pada alur cerita. Apa yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Agar tetap present sebelum melakukan coaching, kita menempatkan dalam posisi yang tenang, dengan rileks, sudah punya gambaran atas pertanyaan-pertanyaan apa yang akan diajukan. Dan selama proses coaching, melakukan pencatatan-pencatatan kecil tentang apa yang disampaikan oleh coachee. Lalu, apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Untuk memperbaiki atau meningkatkannya, yaitu dengan belajar atau berlatih dengan menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga akan terbiasa untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot saat dalam melakukan coaching di prakteknya nanti.